Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tentunya saya mengajak pada Anda semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada beliau, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalana syaminal zulumati ilan nuri bidzinil Islam al-mubarak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, menuju zaman yang cerah, tentunya dengan adanya agama Islam. Dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan manusia-manusia yang mendapat manfaat di yaumil akhir nanti, yaitu syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sebagai pengingat saya pribadi dan pengingat ibu-ibu muslimin, bapak-bapak muslimat rahimakumullah, tentunya saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis, yaitu bismillahirrahmanirrahim, idza matabnu azama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, yang artinya ketika anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimakumullah, di sini saya ingin menyampaikan yang pertama, yaitu sedekah jariyah. Di sini ada sebuah kisah nyata yang mungkin bisa kita ambil manfaat serta hikmahnya. Pada suatu ketika ada ibu di negeri Arab yang sudah divonis penyakit yang sangat mematikan, yaitu kanker. Suatu ketika beliau berobat ke dokter yang tingkatannya itu sudah luar biasa, tingkatan dokter yang nomor 1 bisa dikatakan di dunia. Para dokter memvonis kepada ibu-ibu itu dengan umur yang tidak lama lagi, yaitu sebulan. Dan ternyata dia pulang ke rumah untuk menunggu jadwal kontrol pengobatan dari ibu tersebut. Nah, di sini dalam sebuah kisah diceritakan ibu tadi yang divonis penyakit yang umurnya diperkirakan sampai 1 bulan lagi, bahkan tidak nyampe, itu di pertengahan perjalanan datang seorang WNI, pembantu dari Indonesia
yang membantu membersihkan serta meringankan semua pekerjaan rumah tangga oleh ibu tersebut di rumah ibu tersebut. 2 minggu kemudian sang majikan ibu yang terkena penyakit tadi itu memperhatikan gerak-gerik dari WNI tersebut. Setiap habis duhur itu pembantu tersebut diperhatikan oleh majikan itu ketika masuk kamar mandi itu sangat lama sekali. Tetapi suatu ketika sang majikan bertanya kepada pembantunya, "Wahai pembantu, kenapa setiap di kamar mandi kamu lama sekali?" Sang pembantu menjelaskan kepada majikan, nah ternyata WNI itu baru melahirkan 1 minggu di Indonesia atau di kampung halamannya. Jadi ketika masuk ke kamar mandi, sang pembantu tersebut itu memerah susu. ASINya itu diperas, dikeluarkan supaya payudaranya itu tidak sakit atau tidak menimbulkan penyakit. Sang majikan bertanya kepada pembantu tersebut, "Kenapa kamu rela meninggalkan anak kandung kamu di Indonesia atau di kampung halaman demi sampai jauh-jauh di negeri Arab ini?" Ternyata sang pembantu menjelaskan alasannya karena ekonomi. Sang majikan merasa sedih, merasa iba. Akhirnya sang majikan memberitahukan kepada pembantu tersebut, "Kamu saat ini juga boleh pulang. Kamu saat ini juga boleh kembali ke keluargamu, ke tanah air. Karena saya sudah divonis oleh dokter itu umurnya sudah tidak sampai 1 bulan lagi. Kamu saya nyatakan sudah bekerja ikut sama saya walaupun baru 2 minggu. Kamu saya gaji selama hitungan 2 tahun. Padahal untuk 1 bulan saja itu sampai 5 juta rupiah. Kalau dirupiahkan di Indonesia itu 5 juta rupiah. Dikalikan 12, dikalikan 12 lagi jadi 24 kali 5 hampir berapa juta, itulah banyak sekali. Seketika itu juga sang pembantu pulang dengan ucapan terima kasih, dan nanti kalau sang pembantu diberi diberi kesempatan ketika ingin kembali lagi ke rumah saya, silahkan. Nah ternyata pada suatu perjalanan sang pembantu pamit pulang sambil terharu, sambil menangis karena tahu sang majikan sudah divonis dokter itu umurnya tidak lama lagi. Nah pulang sudah sampai ke Indonesia. Setelah sampai jangka waktu 1 bulan, sang majikan datang kembali ke tim dokter ahli tersebut di rumah sakit untuk berobat. Dengan begitu ajaibnya, tim dokter mengecek seluruh badan majikan, mengecek seluruh fungsi kesehatan dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya di CT scan. Dan sang dokter sangat kaget, bertanya kepada majikan tadi, ibu yang berobat tadi, "Selama 1 bulan ini Anda berobat kemana?" "Saya tidak kemana-mana, di rumah." "Melakukan apa?" "Saya tidak melakukan apa-apa." Dan ternyata setelah dicek, penyakit dari ibu tersebut hilang, sehat. Bahkan bisa dikatakan
Ini adalah suatu keajaiban yang pernah atau baru pernah dialami oleh tim dokter tersebut. Jadi satu yang dijelaskan oleh majikan tadi kepada tim dokter, saya hanya memberi kesempatan pulang kepada pembantu saya yang baru melahirkan, dan saya memberikan gaji selama 2 tahun untuk dibawa pulang ke Indonesia, karena saya tahu umur saya sudah tidak lama lagi. Nah, apa yang bisa kita ambil bapak-bapak, ibu-ibu muslimin muslimat rahimakumullah? Ini adalah suatu keajaiban dari sedekah. Sedekah yang nantinya akan menjadikan kita berat dalam timbangan di alam surga nanti. Nah, saya mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat rahimakumullah untuk senantiasa dalam situasi sesulit apapun kita memberikan sedikit harta kita, sedikit apa yang kita punyai untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Sekali lagi saya mendoakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu muslimin muslimat, terutama kepada keluarga besar Kuartir Cabang Kabupaten Purbalingga, untuk senantiasa menjadi ahli sedekah, dan kita nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3, tapi saya menjelaskan 1, yaitu tentang sedekah. Dan mudah-mudahan apa yang telah menjadi amal bakti kita di dunia pramuka, baik dalam situasi sulit, situasi gembira, situasi suka, kita bisa senantiasa mengulurkan tangan kita kepada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita, dan senantiasa kita berdoa dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah, dan mudah-mudahan sedekah yang kita kerjakan, sedekah yang kita lakukan menjadi pemberat amal ibadah kita, amal soleh kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya dari awal sampai akhir. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.